Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ahli baitihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, hadirin hadirin, para alim, para kiai, para ustaz yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, Bapak Dr. Rasidi MSI, yang kami hormati Bapak Kaspat TU, Bapak Haji Muhammad Hussein Yola, yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Haji Kota Pasuruan, Gus Anis, serta seluruh delegasi, seluruh ASN, bapak-bapak, ibu-ibu di kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama melaksanakan perintahnya, yaitu kewajiban sholat zuhur. Alhamdulillah bisa kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya minal dzulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semua juga sebagai umat beliau dan bisa meraih syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimahullah, alhamdulillah sampai detik ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala masih dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa merasakan nikmatnya atau udara bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di sisa Ramadan yang insya Allah kurang sepekan ini kita semua bisa memaksimalkan segala sesuatunya, terutama ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar keagungan, keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Insyaallah di setiap tempat kultur ceramah agama sering disampaikan tentang keutamaan atau fadilah seputar bulan suci Ramadan, seperti ibadah yang baru saja kita laksanakan, yaitu ibadah salat zuhur, yang mana salat zuhur itu termasuk salat fardu. Ini akan dilipat gandakan sampai 70 kali. Belum lagi ibadah ini kita laksanakan secara berjamaah. Dan ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah sunnah naik tingkat menjadi ibadah wajib atau setara dengan ibadah wajib. Bahkan naumus shaim, tidurnya orang yang berpuasa, ibadatun, akan dinilai ibadah oleh Allah SWT. Tentunya tidur yang proporsional, yang tidak sampai mengganggu kewajiban kita. Tidur dalam rangka ingin istirahat di waktu yang luang, bukan waktunya kerja. Kalau waktu kerja dibuat tidur itu malah menabrak aturan. Wasumtuhu tasbihun, bahkan diamnya kita itu dianggap atau dinilai tasbih, membaca tasbih. Apalagi kita buat untuk wiridan. Begitu besar
keagungan kemuliaan yang ada pada bulan suci Ramadan, sehingga dikatakan lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, andaikan umatku tahu, andaikan seorang hamba tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, latamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan, maka dia akan minta bahwa setahun selama 12 bulan itu semuanya adalah bulan suci Ramadan, karena saking besarnya keutamaan fadilah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sangat merugi orang yang ketika disuguhkan begitu besar keutamaan Ramadan tapi dia tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Bahkan ini ada satu hadis yang mana malaikat Jibril ini berdoa dan diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang orang yang tidak terampuni dosanya pada bulan Ramadan, padahal sudah disebutkan beberapa keutamaan yang begitu luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di antara beberapa orang yang terhalang akan ampunan Allah Ta'ala pada bulan Ramadan, begitu sebagai sunggal mawal dan kultum, yaitu uququl walidain, adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Mungkin di antara kita masih ada yang punya orang tua. Mari kita gunakan kesempatan orang tua yang masih ada itu untuk kita berbakti kepada beliau. Dan mungkin di antara kita ini posisinya sudah menjadi orang tua rata-rata. Untuk yang sudah menjadi orang tua, kita berharap anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh-solehah. Kalaupun ada anak kita yang durhaka, maka sejujurnya kita harus introspeksi diri. Tidak bisa kita menyalahkan anak serta-merta. Mungkin kesalahan ada pada kita. Kita kurang mendidik dengan ilmu agama, sehingga tidak hanya ada istilah anak durhaka, tapi ada orang tua durhaka kepada anaknya. Ketika kita menemukan anak yang durhaka pada orang tua, ada satu kisah yang mana kisah itu berasal dari kisah nyata. Ada seorang ibu yang sudah tidak punya suami. Ini mempunyai satu anak laki-laki, yang mana satu anak ini sangat budoi luar biasa ke ibunya, atau istilahnya anak durhaka. Beberapa ikhtiar sudah dilakukan sampai ibu ini hampir putus asa. Dan suatu ketika ibu ini melewati satu musola atau masjid, di mana di situ sedang diadakan pengajian. Isi pengajian ternyata sesuai dengan apa yang dirasakan oleh ibu tadi. Itu menceritakan tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sampai dalam satu kesimpulan, kiai yang mengisi ceramah tadi itu memberikan resep yang bisa diamalkan, yaitu ketika anak itu sudah durhaka pada orang tuanya, ditambani kaya apa wis ndak mentok mboten saged, maka ikhtiar terakhir langsung berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan model dialog, dengan model apa niku curhat. Ya Allah, saya tahu anak saya ini sangat menyakiti hati saya, durhaka kepada saya. Tapi saya sebagai orang tua ini ridho dengan anak saya. Saya maafkan segala kesalahannya kepada saya, dan saya ridho kepada dia. Dan saya mohon kepadamu ya Allah, jadikan saya ini saksi di akhirat kalau saya ini ridho kepada anak saya. Oleh karena itu saya mohon kepadamu ya Allah, tolong ridhoilah anak saya, sehingga anak saya bisa menjadi anak yang soleh dan solihah. Jadi itu istilah ijab kabulnya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, kita meridhoi anak kita, dan kita
meminta kepada Allah Ta'ala kita dijadikan saksi kalau kita ini sudah ridho pada anak kita. Dan yang terakhir kita minta pada Allah Ta'ala, ridhoilah anak saya yang durhaka ini. Kenapa demikian? Karena ridhullah fi ridho walidain. Ridhonya Allah Ta'ala tergantung pada ridhonya orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Sebaliknya durhaka pegele orang tua juga durhakanya Allah Ta'ala kepada hambanya itu tergantung pada orang tuanya. Oleh karena itu kita berharap di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita semua ini anak-anak yang soleh solehah. Kalaupun ada yang durhaka kepada kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan hidayah kepadanya sehingga menjadi anak yang kembali ke jalan yang benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Kita lihat dulu, praktek, langsung praktek.